Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liridho Zaidan dari kelas 12 MIPA 5 dan di sini saya akan menjelaskan materi matematika mengenai kaidah pencacahan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi kaidah pencacahan. Nah, yang pertama itu ada aturan perkalian dan penjumlahan. Kita langsung ke contohnya saja ya. Nah, nomor 1 itu ada soal banyak bilangan terdiri dari 3 angka berbeda lebih dari 200 yang dapat disusun dari angka 1, 2, 3, 5, 7, 9. Nah, kata kunci dari soal ini adalah kata yang berbeda. Nah, nanti kita cari tahu ya. Nah, di N1 ini kita cari N1-nya dulu. Nah, N1-nya ini tadi di soalnya itu 3 angka berbeda lebih dari 200. Nah, yang lebih dari 200 kita masukin ke N1. Nah, kan di sini angkanya tadi ada 1, 2, 3, 5, 7, 9. Nah, yang kita ambil adalah yang lebih dari 200 atau 2. Nah, itu ada 2, 3, 5, 7, 9. Nah, totalnya ada 5. Nah, lalu N2 itu adalah totalnya. Nah, semua yang ada di sini dimasukin ke N2. Nah, habis itu kan hasil totalnya ada 6. Nah, kenapa dikurangi 1? Karena dari soalnya itu tadi ada kata berbeda. Nah, kalau ada kata berbeda atau kata tidak sama, itu di N2-nya itu dikurangi 1 sama dengan 5. Dan di N3 itu rumusnya N2 dikurangi 1 sama dengan 5 kurang 1 sama dengan 4. Nah, habis itu langsung saja dikalikan 5 dikali 5 dikali 4 sama dengan 100. Nah, lalu di soal kedua yaitu adalah bilangan angka 2, 3, 4, 5, 6 dibuat bilangan yang terdiri dari 3 angka yang berbeda. Nah, ada kata berbeda lagi di antara bilangan-bilangan tersebut yang kurang dari 500. Nah, yang kurang dari 500 dari angka 2, 3, 4, 5, 6. Nah, N1-nya itu dimasukin angka yang kurang dari 5, yaitu ada angka 2, 3, 4. Nah, N1-nya itu totalnya ada 3, dimasukin ke sini. Nanti kita bikin tabel ini biar gampang buat perkaliannya. Nah, di N2 itu seperti tadi, total angka yang ada di soal itu langsung dimasukin aja. Totalnya ada berapa? Kan totalnya ada 5. Nah, tadi ada kata yang berbeda nih. Ada kata yang berbeda. Nah, itu dikurangi 1 sama dengan 4. Nah, lalu di N3 itu N2 dikurangi 1 sama dengan 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Nah, N2-nya ini kan tadi ada 4 nih. Dimasukin ke sini. Dan N3-nya itu ada 3, langsung dimasukin ke sini aja biar mudah untuk perkaliannya. 3 dikali 4 dan dikali 3 sama dengan 36. Nah, lalu di nomor 3 itu adalah soalnya banyak bilangan terdiri dari 3 angka lebih dari 200 yang dapat disusun dari angka 1, 2, 3, 5, 7, 9. Nah, dari soal ini tidak ada kata yang berbeda. Berarti nanti tidak dikurangi 1. Nah, jadi yang satunya itu tadi ya, yang lebih dari 200. Nah, berarti sama seperti tadi 2, 3, 5, 7, 9. Totalnya ada 5. Langsung saja dimasukin ke N1 sini. Lalu di N2-nya itu adalah totalnya yang dari soal tadi. Nah, dimasukin semua. Totalnya ada 6. Dan tidak dikurangi 1 karena tidak ada kata yang berbeda. Nah, habis itu N3-nya juga nggak usah dikurangi 1 nih. Jadi N3 itu sama dengan N2. Nah, sama dengan 6. Habis itu dikalikan 5 kali 6 terus kali 6. Hasilnya 180. Nah, lalu selanjutnya ada faktorial. Nah, rumus dari faktorial ini adalah N faktorial sama dengan N dikurangi 1 faktorial. Nah, contoh.
4 faktorial. Nah, ada cara pertama, yaitu 4 faktorial sama dengan diurutin 4 sampai dengan dikalikan 1. Nah, jadi 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan hasilnya 24. Nah, lalu cara kedua, itu caranya agak ya hampir sama sih. Jadi 4 terus 4 dikurangi 1 sama dengan 3, dan 3 dikurangi 1 sama dengan 2, dan 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Nah, habis itu dikalikan, hasilnya tetap 24 sama. Lalu di soal yang kedua itu ada 5 faktorial per 2 faktorial dan 3 faktorial. Nah, habis itu kita tulis 5 faktorial itu kita tulisnya sampai 3 faktorial saja. Kenapa? Karena di bawahnya itu udah ada 3 faktorial. Nah, itu batasnya sampai situ aja. Nanti kita tulis 5 kali 4 kali 3 faktorial. Nah, nanti 3 faktorial yang ada di bawah itu dicoret sama yang ada di atas. Nah, ini 2 dicoret sama 4, nanti hasilnya 2. Jadi 5 kali 2 hasilnya 10. Lalu di soal nomor 3 itu ada 7 faktorial per 5 faktorial. Sama seperti tadi, kita tulis faktorial yang ada di atasnya itu sampai yang ada di bawahnya saja. Jadi 7 kali 6 kali 5 faktorial per 5 faktorial. Nah, 5 faktorialnya ini dicoret sama 5 faktorialnya ini. Nah, habis itu dikalikan 7 kali 6 sama dengan 42. Nah, lalu di materi selanjutnya itu ada permutasi. Apa sih permutasi itu? Permutasi adalah susunan unsur-unsur yang memperlihatkan urutannya. Nah, rumus dari permutasi itu N P R sama dengan N faktorial per N dikurangi R faktorial. Nah, di contoh soalnya, berapakah banyak cara yang dibentuk dari perwakilan kelas yang terdiri dari 8 orang yang akan dibentuk ketua OSIS, wakil ketua OSIS, sekretaris, dan bendahara. Nah, kan tadi langsung N-nya itu sama dengan 8. Nah, N di sini. Nah, R-nya itu 4. Dari mana 4? Dari ketua OSIS 1, wakil ketua OSIS 1, sekretaris 1, dan bendahara 1. Jadi totalnya ada 4. Nah, lalu berarti R-nya itu sama dengan 4. Nah, 8P4 atau 8 permutasi 4 sama dengan 8 faktorial per 8 dikurangi 4 faktorial sama dengan, nah, tulis yang atasnya itu sampai 4 faktorialnya saja. Ada 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial sama dengan 1680. Oke, selanjutnya itu ada permutasi beberapa unsur. Nah, rumus dari permutasi beberapa unsur itu adalah N permutasi R1, R2, dan selanjutnya. Nah, sama dengan N faktorial per R1 faktorial, R2 faktorial, dan seterusnya. Nah, contohnya yaitu ada tentukan banyaknya susunan huruf yang dapat dibentuk dari kata matematika. Nah, kita pertama tentuin N-nya dulu. N-nya itu ada berapa? Nah, N-nya itu dari mana? N-nya itu adalah total huruf yang ada di kata tersebut. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, berarti N-nya 10. Nah, R1-nya itu dari huruf yang sama dari kata tersebut. Yang pertama itu ada M. Nah, M-nya ada 2 nih. Nah, berarti R1-nya sama dengan 2. Dan R2-nya itu selanjutnya ada kata A. Ada huruf A. Huruf A itu ada 1, 2, 3. Nah, berarti R2-nya sama dengan 3. Dan R3-nya itu adalah ada T nih. Yang hurufnya ada sama. Nah, itu T-nya ada 2. Berarti R3-nya sama dengan 2. Nah, langsung saja dimasukin ke rumusnya, yaitu N per R1 faktorial, R2 faktorial, dan R3 faktorial. Nah, yaitu adalah 10 faktorial per
2 faktorial dikali 3 faktorial dan dikali 2 faktorial. Nah, yang n-nya itu kita faktorialin sampai 3 faktorial saja. Nah, karena ada 3 faktorial di bawahnya. Nah, lalu ditulis saja 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial per 2 faktorial per dikali 3 faktorial dan dikali 2 faktorial. Nah, 3 faktorialnya itu dicoret dengan faktorial 3 faktorial yang ada di atas. Nah, habis itu dikali. Nah, habis itu hasil perkaliannya adalah 64.800 per 2 kali 2 sama dengan 64.800 per 4. Nah, dibagi 4 hasilnya 16.200. Nah, selanjutnya itu ada permutasi siklik. Nah, rumus dari permutasi siklik ini adalah n faktorial per n sama dengan n kurang 1. Nah, atau enggak sama aja itu n kurang 1. Nah, contohnya itu ada sebanyak 6 orang mengadakan rapat. Mereka duduk menghadap sebuah meja. Nah, kata kunci dari permutasi siklik ini adalah yang sebuah meja. Yang ini. Nah, berapa banyak cara mereka menempati meja yang disusun melingkar. Nah, n-nya itu adalah 6. Nah, 6-nya dari sini dan rumusnya itu n dikurangi 1. Nah, jadi gampang. N dikurangi 1 faktorial. Jadi 6 dikurangi 1 faktorial sama dengan 5 faktorial. Habis itu kita faktorialin. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 hasilnya 120. Nah, selanjutnya itu ada kombinasi. Kombinasi adalah susunan unsur-unsur tanpa memperlihatkan urutan rumusnya. Nah, ini hampir sama dengan permutasi, tetapi kalau kombinasi itu kan tadi kalau permutasi ini dikurangi saja ya. Ini yang angka di depannya itu nggak ngikut, R-nya nggak ngikut ke sini. Tapi kalau kombinasi itu dia ngikut lagi di luarnya. Nah, n kombinasi R sama dengan n faktorial per n kurang R faktorial R faktorial. Nah, jadi R-nya itu ada 2. Nah, contohnya itu ada 5 unsur huruf PQRST akan dibentuk kombinasi 2 huruf. Ada berapa cara kombinasinya? Nah, caranya itu adalah 5 kombinasi 2 sama dengan, nah kan 5-nya n-nya itu sama dengan 5 dan R-nya sama dengan 2. Nah, kita tulis n-nya 5 faktorial per 5 dikurangi 2 faktorial dan 2 faktorial. Nah, sama dengan 5 faktorial per 3 faktorial 2 faktorial. Nah, habis itu kita langsung faktorialin saja, yaitu 5 kali 4 kali 3 faktorial. Nah, 3 faktorialnya ini dicoret, dan 2 sama 4-nya ini dicoret. Jadi hasilnya 5 kali 2 sama dengan 10. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.